Astagfirullahaladzim. Pak, tangan itu digunakan untuk mencari rezeki, bukan untuk melukai wanita. Bicara baik-baik saja kan bisa. Ibu tidak tahu apa-apa. Dia dulu yang menabrak saya. Saya cuma membela diri. Membela diri tidak perlu dengan mengangkat tangan, Pak. Tapi dia mempermalukan saya di depan banyak orang. Harga diri tidak dijaga dengan amarah, Pak. Justru dengan kesabaran, orang-orang akan lebih menghormati Anda. Ibu jangan ikut campur. Mbak, saya di sini hanya berusaha melerai agar situasi tidak semakin memburuk. Ini urusan saya. Jangan semua orang merasa paling benar. Justru karena ini tempat umum, maka menjadi urusan kita semua. Apakah pantas seorang lelaki mengangkat tangannya kepada perempuan? Jika bapak merasa dipermalukan, selesaikan dengan kepala dingin. Amarah akan membuat situasi semakin memburuk. Saya terbawa emosi. Tidak ada yang terlambat untuk memperbaiki sikap, Pak. Mari diselesaikan di sini. Saling memaafkan lebih baik daripada mempertahankan diri sendiri. Saya juga minta maaf, Pak, apabila saya kurang fokus saat berjalan. Baik, saya juga minta maaf. Terima kasih deh, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah menenangkan keadaan. Mengingatkan, lebihnya biarlah hati yang Suamiku, aku tidak merasa untukmu. iya istriku, aku menunggu di depan sembari membaca Al-Quran. Sayur asinnya tidak terlalu pedas, kan? Iya, bukan mau selalu paham kalau tentang seleraku. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak. Warga di masjid berharap panjenengan berkenan menghadiri pengajian pagi ini Pak. Insya Allah, jika pengajian itu bermanfaat, silakan datang ke masjid. Monggo Pak tidur dulu, saya mau ke belakang menemui istri saya. Ada warga yang tertolong bantu di pengajian. Ya. Yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullah. Wahai istriku yang indah bak teladak madu, di bawah temaram lampu yang mulai layu, embun menetes menyapa waktu, apa gerangan yang kau lakukan wahai adindaku? Pagi merekah di sapa embun biru. Jarum dan benang menari di tanganku. Sarungmu kujahit dengan sabar dan rindu. Tidakkah engkau melihatnya, wahai suamiku? Kau semakin lihai untuk berpantun istriku. Karena aku belajar dari yang terbaik. Bagaimana pengajianmu tadi? Apakah berjalan dengan lancar, Mas? Alhamdulillah, pengajian tadi berjalan sangat lancar. Banyak jemaah laki-laki yang datang ke masjid. Syukurlah kalau begitu. Mas, kejadian di pasar tadi mengingatkanku pada kejadian beberapa waktu lalu. Ketika seorang perempuan dimarahi hanya karena kesalahan kecil. Padahal itu bukan sepenuhnya salahnya. Mengapa ya? Padahal setiap orang pasti melakukan kesalahan. Dan Allah menciptakan manusia dengan akal dan perasaan yang sama, bukan untuk membenarkan amarah, apalagi kekerasan terhadap perempuan yang dianggap lemah. Istriku, Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui batas kemaksimalannya. Bukannya aku menyangkal bahwa semuanya itu tidak akan terjadi apa-apa. Bisa jadi mereka takut bila seorang perempuan lebih berani dan lebih berilmu. Mengapa ya perempuan selalu dituntut untuk patuh pada suami, tetapi
Suara hatinya tak pernah didengar. Itulah adat yang kita warisi, istriku. Seorang laki-laki dituntut untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Sedangkan seorang perempuan diajarkan untuk bersabar dan setia. Seolah-olah tidak ada jalan lain lagi selain itu. Namun, bukankah Allah menciptakan manusia dengan perasaan dan akal yang sama? Jika perempuan selalu dituntut untuk patuh tanpa didengar, di manakah letak keadilannya? Aku mengerti, istriku, walaupun tidak sepenuhnya paham. Di zaman ini sangat keras bagi perempuan. Apalagi perubahan seringkali dianggap pembangkangan, sedangkan pertanyaan seringkali dianggap durhaka. Jika begitu, kapan perempuan boleh berharap didengar? Haruskah mereka menunggu dunia berubah dengan sendirinya? Suamiku, tapi aku tidak tahu apakah kau akan menyetujui ini. Bagaimana kalau aku membuka pengajian untuk para perempuan di desa ini? Bila engkau ingin membuka pengajian, akan ada yang mencibir. Ada yang datang bukan untuk mengaji, melainkan untuk mencari kesalahan. Bahkan mungkin ada yang melapor kepada orang-orang berkedudukan. Apakah engkau yakin untuk memikul itu semua? Saya sadar, Mas. Justru itu yang membuat diri ini sesak setiap malam. Saya takut menyesal karena diam, daripada takut pada omongan manusia. Istriku, engkau memang lebih berani dari banyak lelaki yang aku kenal. Baiklah, rumah ini akan kita buka sebagai tempat pengajian, bukan untuk melawan siapapun, melainkan untuk mendekatkan diri ini kepada Sang Pencipta. Matur nuwun, Mas. Saya janji ilmu ini akan saya jaga dengan adab. Mari kita masuk dulu. Sayur asinnya sudah siap dan menunggu dari tadi. Alhamdulillah, terima kasih ya. Memang mensyukuri ilmu dan rezeki paling indah jika dinikmati bersama. Kuceritakan sedikit kisah tentang kami. Sama-sama dibesarkan dalam asuhan perempuan, namun terjajah dalam sangkar madu kesakitan. Kalau katanya, perempuan itu cuma wajib 3 hal: masak, maca, mana. Begitulah kenyataan yang harus kami terima. Aku bersyukur karena Allah menghadiahkanku seorang pendamping berhati lembut, Mas Dahlan, yang selalu percaya pada langkahku. Namun, aku tak ingin perempuan-perempuan di desa ini terus merasakan ketidaksetaraan. Aku ingin mereka berilmu agar tak mudah direndahkan. Karena dengan ilmu, perempuan bisa berdiri tegak dan menjaga martabatnya. Ku persembahkan ikhtiarku ini dengan nama Sopo Tresno. Terima kasih Mas Dahlan atas doa dan dukunganmu dalam setiap langkah perjuanganku. Katanya Siti Walidah itu buka pengajian ya? Iya, khusus perempuan katanya. Wah, niatnya baik sih. Cuma kita kan di desa, takut salah dengar, nanti jadi salah paham. Iya juga tuh. Kalau aku sih malah suka ya kalau ada pengajian, soalnya bisa menambah ilmu. Iya sih, asal nggak bikin suami salah paham. Zaman sekarang, wanita kalau terlalu dengar banyak omongan, itu tuh jadi membantah suami tahu. Tapi ilmu kan nggak salah. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam, Nyai. Nyuwun sewu Bu, apakah saya boleh duduk bersama? Boleh Bu. Tadi saya tidak sengaja mendengar perihal pengajian yang ingin saya dirikan. Sedikit meluruskan saja untuk ibu-ibu. Pengajian itu saya dirikan bermaksud agar kita semua belajar bersama,
bukan untuk membuat seseorang merasa terancam. Kalau begitu saya ikut Bu. Boleh, Bu. Kalau saya lihat-lihat dulu. Tidak apa-apa, Bu. Karena kan setiap orang memiliki kesiapan dan waktu yang berbeda-beda. Ibu-ibu, jangan sungkan ya. Salah itu bagian dari belajar, bukan air. Nyuwun sewu Bu, saya takut keliru membaca, takut ditertawakan, apalagi bila salah makhraj. Saya dulu juga sering salah ya ibu-ibu. Lidah ini sering keseleo, mata ini sering tertukar beli. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyalahkan hambanya. Di tempat ini kita setara. Tak ada yang lebih alim, tak ada juga yang lebih bodoh. Yang ada hanya hamba-hamba Allah yang berusaha belajar untuk mendekat kepadanya. Dilanggar, kami hanya mendengar, tak pernah diberi kesempatan untuk membuka kitab sendiri. Justru itu sekarang kita duduk bersama di sini. Bukan untuk menjadi pandai lebih dulu, melainkan untuk menjadi lebih dulu. Apakah saya boleh mencoba Bu? Monggo Bu, suara panjenengan adalah pelajaran bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Maaf Bu, saya salah lagi. Tidak apa Bu, yang salah itu tandanya sedang melangkah. Yang diam justru tak akan pernah sampai. Mari Bu, diulang sekali lagi bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Setelah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, rasanya dada ini menjadi lebih lega, seperti boleh bernafas lebih panjang. Saya baru tahu membaca kitab sendiri ternyata tidak semenakutkan itu. Apakah kita akan dimarahi? Jika ada yang bertanya, katakan saja bahwa kita sedang belajar agama. Kan itu bukan dosa. Allah tidak akan melarang hambanya untuk menuntut ilmu. Apakah benar Bu, wanita itu hanya untuk melayani suami dan tidak pantas untuk mendapatkan pendidikan dan ilmu? Allah menciptakan manusia dari asal yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi hanya karena ia laki-laki. Tak ada yang lebih rendah juga hanya karena ia perempuan. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Dan itu bukan urusan hati, bukan urusan pikiran, bukan juga soal keberanian untuk berbicara. Jadi, kami tetap belajar ya Bu. Bukan berhak lagi. Ibu-ibu wajib untuk belajar. Bagaimana kita akan mendidik anak jika kita tidak bisa menuntut ilmu? Bagaimana kita akan mengenal Allah jika kita hanya disuruh diam dan mendengar? Terkadang kami merasa terlalu kecil untuk bertanya. Di hadapan Allah tidak ada manusia yang kecil. Yang ada hanya keberanian kita yang tidak pernah terlatih. Hari ini mungkin kita hanya memulai dengan satu ayat. Namun satu ayat tersebut bisa menumbuhkan keberanian. Keberanian untuk berpikir, keberanian untuk bertanya, dan keberanian untuk menjadi manusia seutuhnya. Keberanian itu insya Allah
akan menemani panjenengan sepanjang hidup. Ya Bu, di pasar Tebelah lo nggak segitu harganya. Si Walida itu buka pengajian nggak sih Bu? Hah? Si Walida? Ya istrinya Kiai Ahmad Dahlan itu. Pengajian itu bikin perempuan berani membantah suami. Anakku sampai dilarang bapaknya. Katanya takut kedengaran omongan-omongan gitu loh Bu. Sejak saya ikut, saya jadi paham tentang doa yang dipanjatkan. Apa tapi mama. Emangnya sampean itu nggak takut sampean itu marah? Takut, tapi lebih takut kalau saya tidak paham dengan apa yang saya doakan. Semalam suamiku bilang, oh coba macam-macam. Udah takut itu kalau gitu itu. Ya Allah Bu. Kira-kira Pak Lurah ngerti nggak ya kabar ini? Oh iya. Ibu, ini dulunya buat nakutin suami. Iya ya Bu, ya monggo. Kalau kita bilang ke Pak Lurah, Iya, biar kapok si Walida Badria itu. Salah siapa sudah menantang aja desa ini? kalau gitu kita samperin Pak Lurah ke balai desa. Ayo Bu. Pak Lurah! Kebetulan kita ketemu di sini Pak Lurah. Ada apa ya itu, Ibu? Sini Pak. Pak Lurah tahu nggak sih, katanya si Walidah istrinya Kiai Ahmad Dahlan itu buka pengajian loh Pak di desa ini, di rumahnya itu. Katanya anak yang dari sana Pak udah berani loh bantah suaminya. Bukan anak-anak aja, tapi ibu-ibu juga ikut-ikut. Benar Pak Lurah, dikatakan pula di sana itu pengajiannya mengajarkan dan memberi pengetahuan kepada perempuan. Begitu kayaknya. Jadi, apakah kabar ini benar adanya menurut pengamatan kalian sendiri? Betul Pak. Jika memang demikian yang kalian saksikan, tentu perkara ini tidak boleh kuanggap ringan. Aku percaya, kalian tidak berbicara sembarangan. Aku akan memikirkan perkara ini secara sesama, agar ketentraman di desa ini tetap terpelihara. Alah, langsung aja nih Pak, sampai Walidah itu. Bener tuh Pak, salah siapa dia sudah melanggar peraturan desa ini? Udah Pak, ayo Pak. Nah, ini loh Pak pengajian yang saya maksud itu Pak. Ada apa ya ini Pak Lurah dan Ibu-ibu? Walidah, saya sudah cukup mendengar kalau kamu membuka tempat pengajian di sini. Desa ini bukan tempat untuk gagasan-gagasan yang membuat orang lupa diri. Pak, kami di sini hanya belajar mengaji. Justru itu yang dipermasalahkan. Agama cukup dipelajari di rumah masing-masing. Enggak Pak, saya mengerti. Rumah memang merupakan tempat pertama kami belajar. Tapi di sini kami belajar bersama untuk mengetahui apa yang kami amalkan. Allah, perempuan itu tiang rumah, bukan tiang balai desa. Justru karena kami tiang rumah Pak, kami harus kuat. Karena tiang yang rapuh akan merobohkan segalanya. Pak Lurah, agama tidak akan membuat seorang wanita melampaui batas. Ia hanya menguatkan apa yang selama ini ia jaga. Yang kupikirkan itu bukanlah ilmu, melainkan akibatnya. Bila perempuan mulai bicara, siapa kelak yang akan patuh? Patuh karena takut, berbeda dengan patuh karena paham. Dan ingatkan sekali lagi, pertanyaan bukan tanda ya pembangkangan, melainkan itu tanda akal bekerja. Desa ini tentram karena orang tahu di mana tepatnya. Laki-laki memimpin dan perempuan cukup patuh. Dan adat yang tak pernah dijelaskan, hanya melahirkan kebodohan yang akan diwariskan. Kau terlalu jauh, Walidah. Tidak Pak Lurah, sedikit banyak berkata jujur. Kadang justru terdengar kasar apabila seseorang telah lama memegang kekuasaan. Jadi kau membenarkan perkataannya? Aku membenarkan haknya,
haknya dalam berbicara. Aku pula suaminya yang bertanggung jawab atas jalannya beliau. Dan aku tidak ingin menentang siapapun, Pak. Ia memang tidak menentang adat. Ia hanya menentang warisan yang ia miliki saat ini. Kamu tahu, desa ini bisa kacau bila perempuan mulai berbicara. Justru desa bisa kacau apabila warganya dipaksa untuk diam dan patuh tanpa paham. Ibu saya mengajarkan seorang perempuan agar sadar dengan ketaatan. Taat yang lahir dari ilmu lebih kokoh daripada taat karena takut. Aku tak ingin istri membantah suami, anak membantah bapaknya. Kami tidak pernah mengajarkan itu, Pak. Kami hanya mengajarkan bagaimana istri hormat kepada suami dan anak menghormati bapaknya. Lagi pula, ilmu tidak membutuhkan kewibawaan, Pak. Ia hanya menyaringnya, mana yang layak ditaati dan mana yang kebiasaan lama. Berhati-hatilah Walidah, tidak semua perubahan disukai, meski niatnya baik. Tapi kami hanya ingin Doan saiki wis wani jawab gak koyo jaman kubiyen. Bebari saja pengajian ini. Ya, tidak usah ada pengajian di sini tuh. Ayo, Tolong, Pak, tolong. Kami adalah perempuan yang dijalankan oleh Pertiwi, mengalun darah yang robek oleh para laki-laki, perawan, janda, semuanya bersatu di serambi kehidupan. Kami berhak untuk hidup sesuai kehendak sendiri. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu.